Assalamualaikum Vianney Friend. Hai halo semuanya, ketemu lagi sama aku Vianney Official Channel. Oh ya, karena masih dalam masa pandemi Corona, jangan lupa terapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker, oke? Dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya biar aku semangat terus membuat video-video yang lucu-lucu, menarik, dan informatif untuk kalian semuanya. Thank you guys, love you. Bercinta, bawalah aku terbang bersamamu, yang terbakar cinta, api asmara, ingin selalu memelukmu, hanya kamu selimuti hati, selimuti jiwa, menikmati indahnya nuansa bercinta. Bawalah aku terbang bersamamu, yang terbakar cinta, api asmara, ingin selalu memelukmu, hanya kamu. Hai hello Vianney Friends, back to me on my YouTube channel Vianney Official. Hari ini, pagi ini khususnya 10 Desember 2020, aku dan dedinya Vio akan memberikan support dan penyertaan doa dalam acara Final Round Story Competition tingkat ASEAN yang diikuti oleh Vio dan tim, yaitu Miss Nia dan Kayla. Oke, gimana acaranya dan bagaimana penampilan mereka? Ikutin aku terus ya. Hi Vianney Friends, back to me. How are you today? I hope you always great, ya kan? Ketemu lagi sama aku Vianney Friends. Nah, sekarang khususnya pagi ini tanggal 10 Desember 2020, Mami Vio lagi di mana ya? Dengan background yang seperti ini bisa kalian lihat. Oke, Mami Vio langsung kasih aja bocorannya ya. Mami Vio pagi ini of course support Ruviono, Profaizi Ramadana Fauzan, anak aku yang cuma semata wayang, dengan timnya. Pagi ini akan live performance nanti jam 8.40 dalam acara Building ASEAN Community True Storytelling Competition Listening to Asia. Oke, nah sekolah yang anak Mami sekarang sedang bergabung yaitu Sekolah Global Mandiri Jakarta. Alhamdulillah kemarin pada saat babak penyisihan menuju atau masuk ke final round, ya kan? This time or this morning adalah one closer, satu tahap lagi untuk memenangkan dalam kompetisi storytelling ini. Apapun hasilnya, aku hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biar bagaimana juga, usaha akan selalu aku support untuk yang terbaik buat Vio dan timnya, serta guru pembimbing bahasa Inggris yaitu Miss Nia. Nah, sekarang aku ajak ya kalian ya untuk sedikit aku berbincang dengan Ruviono. Apa perasaan dia pagi ini? Bagaimana ya kan deg-degannya? Nah, dia belum prepare, makanya aku ajak untuk sedikit cicat-cicat manja. Ya kan? Aku bagi untuk kalian. Yuk. Hai Vio. Hai lagi dong sama Vianney Friends Mami. Oke Vio. Nah Vio, Mama mau tanya ya. Ini kan belum mulai nih, ya kan? Belum prepare ya kan? How do you feel Vio? Oh ya? Then? Oh gitu ya? Oh of course. Pastinya very natural kalau Vio berasa sedikit nervous, ya kan? Kenapa? Karena memang ini adalah tingkat ASEAN, ya kan? Biar bagaimanapun bentuk responsibility-nya akan lebih naik satu tingkat lah ya, lebih besar tentunya karena ini kompetitornya dari berbagai negara-negara di Asia. Oke, ada yang bergabung dari Malaysia, ya Philippines, and then mana lagi Brunei, pokoknya dari negara-negara Asia. Nah, sekarang Mami Vio ingin sedikit dengar apa sih yang jadi ketakutan dari anak mami ini, ya kan? Bagi dong sama Vianney Friends.
Biar santai yuk, kita sambil kita cicat-cicat manja sambil coba cerita. Mm. Mm. Takut karena performingnya, takut salah. Gitu ya. Iya gitu. Tapi alhamdulillah Bisa sih. bisa ya, nanti siap ya. Oh gitu ya, oke. Nah sekarang Mami mau coba wawancarai ada satu gurunya Vio nih, Mami lihat nih, ya kan, yang very support untuk bagian editing, kemudian kameranya juga, kemudian audionya juga, pokoknya oke banget deh, ya kan. Aku invite ya, in frame, ya kan, biar kamu pada kenal juga Mr. Hafiz namanya. Beliau sangat expert sekali di bidang fotografi and videografi and seperti itulah pokoknya contohnya. Oke, Mami invite ya untuk kalian semua ya, Vianney friend. Oke, hi Mr. Hafiz. Come and join with me. Hello, how are you today? I'm good. Great, of course, ya kan pastinya. Nah, ini dia Vianney friend, Mr. Hafiz. Beliau adalah seorang guru, of course, ya kan, di Sekolah Global Mandiri Jakarta, ya kan, dan kebetulan beliau juga expert di bidang fotografi dan videografi, ya kan, pokoknya digital lah ya. Bisa sharing sedikit dong, Mister, apa yang Mister prepare untuk nanti perform anak-anak di acara Asian Building Storytelling Competition ini? Oke. Ya. Hai semuanya. Jadi kemarin itu kita memang preparationnya agak dadakan ya Mbak. Iya. Biasa semuanya. Tapi dilihat dari energi semuanya, kita bisa lihat energi anak-anak, semangatnya anak-anak, apalagi terutama Vio gitu. Kita jadi semangat juga. Jadi mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan device dan semuanya kita coba kolaborasikan sehingga akhirnya kita bisa memaksimalkan yang kita punya, betul Mam. Nah, jadi kemarin kita coba, wah kayaknya kita nggak bisa pakai ini, kita kayaknya nggak bisa pakai ini. Akhirnya kita coba cari jalan, pokoknya shortcut kita cari jalan Mam, supaya kita bisa menuju ke tujuan yang sama dengan itu. Vio bisa tampil dengan keren dan sehingga Vio and Team bisa tampil yang keren dan sehingga semuanya bisa terlaksana seperti yang kita lihat tadi. Great. Jadi overall ya, basically adalah apapun yang nggak mungkin kalau kita usahakan ya dengan hati, semangat ya kan, insya Allah pasti akan tertuju destination yang kita akan tuju di sananya ya kan, goalsnya. Dan yang nggak kalah penting mah, teamworknya. Oh, itu jadi kunci banget. Yeah. Jadi kalau kita kerja sendiri, itu pasti akan capek sendiri. Tapi kalau kita kerja bersama-sama, yang tadinya kita bingung sendirian, jadi kita bisa bagi kebingungan kita sehingga kita bisa menemukan jalan keluar. Coba bisa jelasin nggak ke Vianney Friends, siapa aja sih teamwork yang very solid and great? Ya, jadi saya di sini sebagai kameramen juga dan tim teknis juga. Ada juga Mr. Arnold yang ada di batch pertama itu dia mensupport di dalam editing, Mr. Arnold ya, editing video dan sebagainya. Dan juga ada Miss Ifty untuk support kostum dan sebagainya dan mengarahkan panggung, gerak-gerak panggung dan sebagainya. Blocking, ada kan? Miss Rai, ada Mr. TB sebagai decoration. Jadi ini Hamin satu Mam. Hasil dari Mr. TB, Mr. Tubagus and tim dibantu dengan teman-teman yang lain. Kalau ada Miss Rai, Mr. Bayu dan semuanya sih. Miss Nizar. Miss Nizar tentunya untuk support anaknya, kebetulan anaknya sendiri termasuk yang mengikuti lomba. Jadi semuanya support sistemnya luar biasa. Gak lupa juga aku mau sebut Miss Liz from year 12 and Mr. Agus home teacher from year 12 ya kan. Of course support dari Principal Global Mandiri Jakarta Mr. Wato and then Miss Vina Vice Principal and then Mr. Ade dan Ibu Direktur dari Sekolah Global Mandiri Jakarta, of course tentunya dengan Mandiri Cibubur, Ibu Rifa ya kan. Thank you so much for all the support and praise for the team, for Vio, Miss Nia, and Kayla yang tergabung dalam tim storytelling building Asian, ya kan? Nah, jadi Mr. Hafiz, tentunya keberhasilan kita adalah keberhasilan bersama, ya kan? Satu kata, success for Global Mandiri Jakarta. Yes, thank you so much for sharing, Mr. Hafiz, for this time, for share for the Vianney Friends, ya kan? Oke, sampai ketemu lagi, Vianney Friends. Nanti ikutin lagi apa yang akan aku bagi untuk kalian, ya kan, kepoin terus. Oke, bye. Vianney Friends, inilah tampilan kostum dari Ruviono, anak aku, yang aku desain khusus untuk acara Building Asian Community Through Storytelling Competition Listening to Asia.
di mana tim dari Global Mandiri School Jakarta mengangkat tema The Spirit of Gajah Mada and Empu Tengkulak created Bhinneka Tunggal Ika as Indonesia's motto. Nah, perpaduan dari pakaian adat kerajaan Bali yang aku mix dengan sedikit sentuhan dari pakaian atau pernak-pernik kepulauan Jawa, khususnya dari Jawa Tengah. Inilah overall penampilannya dari Rufiono, dari atas sampai bawah. Terlihat sekali sangat Indonesia dan mewakili kepulauan Bali. Oke, next, inilah tampilan untuk tim dari Global Mandiri School Jakarta dalam storytelling competition tingkat ASEAN. Untuk Miss Nia, yaitu English tutor, aku memilihkan pakaian adat Minang, komplit mewakili kepulauan Sumatera. Aku ambil dari Sumatera Barat. Kemudian Rufiono mewakili dari kepulauan Bali. Dan kemudian untuk Kayla Fitri Anjani, student dari Year 10, aku mengambil atau aku angkat pakaian adat dari Kepulauan Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, yaitu Makassar atau Ujung Pandang. Baju adat yang diberi nama baju bode. Seperti inilah tampilannya. Sangat Indonesia dan sangat mewakili dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian ini juga yang gak kalah penting, Fanny Friends. Dedikasi dan apresiasi aku untuk para guru-guru yang sudah memberikan waktunya, tenaganya, energinya, dan tentunya ide-idenya untuk membantu kawannya yaitu Miss Nia dalam mempersiapkan diri untuk penampilannya di hari ini, khususnya yaitu storytelling tingkat ASEAN. Dari sebelah kanan aku perkenalkan dulu yaitu Miss Rai, kemudian ada Miss Tiur, kemudian di sebelah kiri aku ada Miss Ifti, kemudian Miss Nizar. Mereka adalah tim pensupport khusus untuk Miss Nia di belakang layar. Ya, inilah mereka, Miss-Miss yang tentunya seorang guru dan pastinya memiliki talenta yang luar biasa. Oke. Nah, kemudian aku suguhkan cuplikan sedikit dari penampilan tim ini sebelum mereka live performance di acara pagi hari ini. Oke, ikutin lagi ya. Empu Tengkulak lived in the era of Majapahit Kingdom. Indonesia has had various islands with their own stunning cultures and characteristics. This fact has led Indonesian people to realize a bunch of diversity. My students, Rufiono and Kayla, will present a short history of how Empu Tengkulak and Gajah Mada encourage Indonesian people to unite. Good morning to all the honorable Asian judges. My name is Rufiono Pravaizi Ramadana Fauzan in the 12th grade from Sekolah Global Mandiri Jakarta, Indonesia. And my name is Kayla Fitria Anjani in the 10th grade from Sekolah Global Mandiri Jakarta, Indonesia. In this occasion, we would like to share such a short history of Gajah Mada and Empu Tengkulak's spirit to unite the Indonesian archipelago. The spirit of Gajah Mada and Empu Tengkulak created Bhinneka Tunggal Ika as Indonesia's motto. Empu Tengkulak, who lived in the 14th century, was a well-known poet in Japanese literature. He lived during the reign of King Raja Sanagara. Empu Tengkulak wrote the Kakawin Sutasoma to criticize Pati Gajah Mada. At the time, the foundation used by the Supreme Pati to unite the archipelago was so fragile. The declarator of the Palapa Oath used economics, military, and religious strategies. You can imagine in the 1300s or the 14th century, Empu Tengkulak had already realized the diversity of the people of the archipelago during the Majapahit era. This view was not merely just a fantasy of a poet or a writer. It was the result of Empu Tengkulak's deep reflection regarding the social realities of the society at that time. The fundamental thing was to unite all community to overcome the crisis that occurred.
Thank you for the presence and support of Mrs. Rifa Aryani SAAK MPD as Director of Global Mandiri School Jakarta and Cibubur. Thank you for Mr. Fosawato Zaluku as Principal Global Mandiri School Jakarta. Thank you for Mr. Adi Irawan as Vice Principal Global Mandiri School Jakarta. Thank you for Mrs. Vina Widyastuti as Vice Principal Global School Mandiri Jakarta for coming this morning to final round, building Asian community through storytelling competition, listening to Asia. Congratulations for your achievement. We're so proud of you. For the third winner of English language, building Asian community through storytelling competition, listening to Asia. And Bhinneka Tunggal Ika or Unity in Diversity. From Global Mandiri School Jakarta Team, Indonesia, Miss Ari Kusniawati as English tutor, Rufiono Provaisi Ramadana Fauzan, student year 12, and Kayla Fitria Anjani, student year 10. Once again, we're so proud of you. We give high appreciation to the Global Mandiri School Jakarta Indonesia team who won the Asian Storytelling Competition with 132 participants from Asian countries for the English category. Language categories for this competition: Arabic, Chinese, English, French, German, and Japanese. Most submitted videos are in English. There are 132 videos. There are 12 videos in Japanese, 12 videos in French, 8 videos in German, 7 videos in Chinese, and 4 videos in Arabic. However, from 172 videos, there were only 106 videos passing the administrative requirements. The following is live performance appearance from a Global Mandiri School Jakarta Indonesia team in the final round, building Asian community through storytelling, listening to Asia. Enjoy the video. Once upon a time, in the 14th century, a point namely Amputan Tular lived in the era of Majapahit Kingdom. Indonesia has had various islands with their own stunning cultures and characteristics. This fact has led Indonesian people to realize a bunch of diversity. My students, Rubiomu and Kayla, will present the short history of how Amputan Tular and Gajah Mada encourage Indonesian people to unite. Good morning to all the honorable Asian judges. My name is Rufiono Provaisi Ramadana Fauzan in the 12th grade from Sekolah Global Mandiri Jakarta, Indonesia. And my name is Kayla Fitria Anjani in the 10th grade from Sekolah Global Mandiri, Jakarta, Indonesia. In this occasion, we would like to deliver such a short history of Gajah Mada and Amputan Tular spirit to unite the Indonesian archipelago. The spirit of Gajah Mada and Amputan Tular created Bhinneka Tunggal Ika as Indonesia's motto. Amputan Tular, who lived in the 14th century during the Majapahit Empire, was a well-known poet in Javanese literature. He lived during the reign of King Raja Sanagara. Amputan Tular wrote the Kakawin Sutasoma to criticize Patih Gajah Mada. At the time, the foundation used by the Supreme Patih to unite the archipelago was so fragile. The declarator of the Palapa Oath used economics,
military, and religious strategies. So, as an alternative, Amputan Tular created a cultural approach to overcome the multidimensional crisis that plagued Majapahit at that time. In the Sutasoma book, Amputan Tular states that unity is the fundamental factor in reviving the downturn of society in Majapahit. So, he sparked Bhinneka Tunggal Ika, or unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika was a phrase taken from the Kakawin Sutasoma. Kakawin itself means poetry in ancient Javanese. The Kakawin Sutasoma was an essay written by Amputan Tular with ancient Javanese and Balinese script. You can imagine, in the 1300s or the 14th century, Amputan Tular had already realized the diversity of the people of the archipelago during the Majapahit era. This view was not merely just a fantasy of a poet or a writer, but it was the result of Amputan Tular's deep reflection regarding the social realities of the society at that time. The fundamental thing was to unite all communities to overcome the crisis that occurred. Amputan Tular did criticize Gajah Mada, but Gajah Mada had laid the foundation for the importance of uniting all nations in the land of the archipelago. The Majapahit politics at that time wanted to embrace the archipelago as a whole in its great kingdom. On one of the steps, Gajah Mada became obsessed with uniting the archipelago with his Palapa oath. This was used as Indonesia's national motto as a way to unite all the various diversities and culture that our nation has. Moreover, the diversities in culture, ethnicity, nation, race, and religious beliefs that have become characteristic of Indonesia must be maintained. Based on Gus Dur's words, Indonesia was born on differences. Without any differences, there is no Indonesia. Well, our honorable judges, that was our story about the history of Indonesia's national motto, Bhinneka Tunggal Ika, or unity in diversity, inspired by Jalaluddin Rumi. There are not more than 5 musical notes, yet the combination of these 5 give rise to more melodies than can ever be heard. There are not more than 5 primary colors, yet in combination they produce more hues than can ever be seen. There are no more than 5 cardinal tastes, yet combinations of them yield more flavors than can ever be tested. Fiani Friends, sekarang saatnya aku ingin mewawancarai tim dari Global Madrid School Jakarta, Indonesia yang tadi baru aja live performance. Bagaimana perasaan mereka? Ikutin aku lagi ya. Hey Miss Nia, how are you Miss Nia? Fine, alhamdulillah, Mami. Tell the story about how do you feel this morning especially ya, okay ya, because this is a live performance for final round ya kan, for the Global Mandiri School team for storytelling competition, Asian building through language. Okay, can you tell just a little for my Fiani friends? Okay. Yep. What I feel is, of course, this morning's really special because what I feel is something like I'm trembling actually until now since in the morning since I woke up
I felt that my body is trembling until now. Yes, I can feel your heartbeat and faster. And then when we came here in this school, we prepared all the things, and what I feel is this something like exciting. I'm so excited. I'm so excited because my team, yeah, my students as well, they are very amazing. And when we performed, alhamdulillah, the perform run well. So I'm so grateful today. All done. Really well done. So I'm so grateful. Yeah, that's what I feel. So amazed, yeah. When your student performs, yeah, I can feel all the audience, yeah, can feel the ambience, and then me also crying in my heart. Oh my God, Vianney friends, malu-maluin ya, Mami Vio-nya sampai mau nangis tadi ngelihat anak-anak Miss Nia dan temennya Vio perform is very nice, I think. Okay, Miss Nia, thank you. And then sekarang Vianney friends, aku mau sedikit bincang-bincang dengan Vio, my son, and then my of course Vio friends, lovely Kayla. Okay, kita dengarkan bersama ya. Okay, hi Vio. How do you feel, Vio? Mommy want to know how do you feel, especially this morning. Afraid, very nervous. Starting from you wake up. Very nervous because I'm afraid if later I would forget and then I will mess up, but thankfully I didn't forget and it was very good. Thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Your teams, it's a good performance and Yes. all well done. Ya? Yes. Oke, segitu aja Vio. Iya. Nervous ya? Iya. Ya masih nervous ya nih friends. Oh my God. Oke, sekarang Mami mau minta pendapat dari lovely Kayla. Hi Pretty. How do you feel Kayla dear about especially this morning, ya kan? Because you and your team and your English tutor Miss Nia, ya, performs in final round for storytelling competition Asian. Can you tell the story? Okay. So, no, like right now, I feel like very relieved because the show went well, and but like this morning it felt very hectic because there are so much thing to do and so much thing to prepare, and and it nicely done. So I feel so good now, very relieved, very relaxed. So it's good. Yeah. Tante can feel jadinya Mami Vio ikut ketawa. Tante can feel what you feel now. It's very release, ya kan? Pokoknya yang paling penting ya Vianney friends, ya kan? This team, Miss Nia and Rufiono and Kayla Anjani Putri, semuanya sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan pastinya support dari kami, parentsnya, dan kemudian seluruh manajemen of Global Mandiri Jakarta School, of course, dan tentunya juga support dari parents-parents lainnya untuk tim dari Global Mandiri Jakarta ini. Yang paling pasti dan yang paling penting selalu aku tekankan untuk kalian semuanya para kaum milenial, Vianney friends, mommy and daddy support full apapun yang anak-anak kita lakukan dan apapun yang menjadi passion bagi mereka. Insya Allah tidak akan mengkhianati, usaha itu sudah jelas. Usaha sudah pasti, hasilnya juga akan jelas. Oke, back to me again nanti, ya kan? Ikutin aku lagi, cus! Nah, Vianney friend, itulah perasaan dari Vio, Miss Nia, and Kayla. Sekarang ikutin aku, cicat manja dengan Mami dari Kayla. Oke, hi Mbak Aida, how are you? Fine, Mbak. Gimana, Mbak? Oke Mbak Aida, aku mau tanya, biar Vianney friends aku tahu gimana sih rasanya Mbak Aida, putrinya tercinta terpilih dalam kompetisi mengikuti storytelling tingkat ASEAN dan bersama dengan tim yaitu dengan Miss Nia sebagai English tutor dan Rufiono anak aku. Tentunya bangga banget ya Mbak bisa seperti ini. Kayla ya biasanya emang dia orangnya agak-agak kayak gitu sih, aktif gitu ya. Terus gak nyangka juga bisa satu tim sama Mas Vio gitu. Terus
dikabarinya tuh agak-agak masih baru gitu loh Mbak. Jadi kan nggak terlalu yang persiapannya banyak gitu. Terus akhirnya untung ada Mbak Viani kan yang bantuin Kayla, terus bisa dari kostum, dari koreonya gitu, terus dari yang apa yang harus ditentukan, apa yang harus dilakukan gitu. Kayaknya terbantu banget sama Mbak Viani gitu. Alhamdulillah ya Mbak ya. Iya Viani Friends, for your info bahwa aku in charge 100% full untuk one step closer to final round storytelling competition building ASEAN ini. Saya dan dedinya Vio full support untuk tim ini. Dan of course tentunya semuanya berjalan dengan lancar. Terus gimana tuh Mbak? Tadi malam bisa tidur nggak tuh Mbak? Aduh, semalam tuh udah ngebayangin ya besok tuh bakal seperti apa, karena belum pernah ngikutin yang acara seperti ini gitu kan. Terus ya agak-agak kurang nyenyak juga tidurnya gara-gara kepikiran aduh besok tuh kayaknya harus maksimal gitu kan. Tapi persiapannya mungkin agak-agak mepet gitu kan. Tapi ya it's okay lah, hari ini alhamdulillah cukup puas dengan hasil yang tadi gitu, maksimal, tim bagus banget gitu, kompak gitu, terus lancar ya Mbak, seneng. Alhamdulillah ya Mbak ya. Jadi semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Kembalikan lagi the final result. Aku dan Mbak Aida serta tim kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Viani Friends. Apapun yang penting, yang paling penting adalah prinsipnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang aku pegang. Jadi Viani Friends, kembali lagi aku ingatkan untuk kalian-kalian kaum milenial, mami dan dedi, support 100% apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita dan passion yang mereka punya. Insya Allah hasilnya dan apapun hasilnya itu juga kita akan merasa puas karena kita ikut dalam penyertaan doa dan penyertaan juga support. Seperti itu. Balik lagi dengan Mbak Ida ya Viani Friends. Oke Mbak Ida. Nah sekarang aku juga bisa ngerasain sih, sejak semalam juga nervous ya, nggak bisa tidur ya. Pastinya memikirkan segala sesuatu, takut ada yang kurang ya kan Mbak Ida kan. Tapi alhamdulillah ya, Kayla begitu dewasa secara pembawaan. Pastinya of course ya Viani Friends, karena maminya siapa dulu ya kan. Sekali lagi terima kasih untuk sharingnya, sangat menginspirasi Mbak Ida. Oh ya for your info, Mbak Ida ini juga wanita karir loh Viani Friends ya kan. Beliau juga sibuk everyday, tapi juga of course untuk buah hati tercinta pastinya dan tentunya ada waktu ya Mbak Ida ya. Jadi Viani Friends, mami-mami and daddy-daddy dan kaum milenial sekalian, kita tetapkan hati kita teguhkan hati kita untuk keberhasilan anak-anak kita dan untuk kalian kaum milenial untuk keberhasilan kalian di masa mendatang. Jangan ragu, langkahkan kalian untuk apapun yang menjadi passion kalian. Dan of course untuk semua orang tua dimanapun Anda berada, support putra-putri kita dengan seluruh segenap jiwa dan raga. Oke? Nah Viani Friends, sekarang saatnya Cica-Cica Manja bersama Miss all guru-guru yang support Miss Nia di acara final round ini bersama Miss Rai, Miss Tiur, Miss Nizar, and Miss Ifti. Hai Viani Friends, back to me. Oke, nah sekarang aku happy banget karena aku punya kesempatan untuk Cica-Cica Manja ya kan, dengan para ulala Pretty Miss from Global Mandiri School Jakarta. Iya kan? Gimana Miss Nia? Miss Nia introduce untuk teman-teman gurunya ini yang oke-oke ya kan? Coba kita kembali ke Miss Nia dulu ya Viani Friends. Yuk. Halo, ya di sini. Halo. Oke, ya di sini mau kenalin sama panitia ya, perwakilan panitia sebenarnya. Kalau ini tim sibuk, tim hebohnya lah. Nah ini yang tim miss-missnya, ada lagi mister-misternya. Tapi yang saya akan kenalkan ini tim dari miss-missnya ya. Yang pertama di sini ada Miss Rai. Kemudian ada Miss Tiu, dan Miss Ifti. Satu lagi Miss Liza. Oke Miss Mia, Kayaknya kompak banget ya. Temannya pada support. Aduh Mami Viani happy, so happy. Oke, sekarang aku mewawancarai dari sebelah kiriku dulu ya. Oke, Miss Ifti. Halo Miss Ifti, ya kan? Kamu incas di bagian apanya nih Miss?
Hari ini saya in charge bagian hairdo sama make upnya Miss Nia. Terus kemarin kita ngedekor juga untuk bikin dekorasi panggung. Udah, itu aja. Oke, terus kemudian aku lanjut ke Miss yang pastinya pretty juga, nggak kalah sama yang lainnya, Miss Nizar. Hai Miss Nizar. Saya Miss Nizar. Saya in charge kalau kemarin bantu dekorasi. Untuk hari hanya saya bantu hairdo Miss Nia dan dokumentasi. Ternyata ya Fanny Friends, Miss di Global Mandiri Jakarta ini selain pinter juga sebagai pengajar, mereka punya talenta masing-masing. Wah, pokoknya cuco ya kan. Nah, sekarang aku mau lanjut lagi ke nextnya, yaitu Miss Rai. Hai Miss Rai. You can tell about in charge untuk program atau proyek storytelling ASEAN ini? Oke. Kalau kemarin ya bantu untuk mendekorasi pastinya. Nah, untuk hari H membantu di bagian make up dan juga pernak-pernik lah gitu pas hari H. Pokoknya support untuk temennya, of course support for Global Mandiri Jakarta, ya kan, dalam kompetisi storytelling ASEAN ini. Nah, sekarang nggak terlewatkan lagi satu juga Miss yang oke banget, yaitu Miss Tiur, ya kan. Nah, sekarang aku mau tanya sedikit sama Miss Tiur. Miss Tiur ini of course supportnya selalu full untuk tim kita global, dan pastinya kamu ingin dengar langsung dari yang bersangkutan. Oke, ikutin ya. Halo Mami. Ya, jadi kemarin saya bantu dekorasi karena memang kita membuat dekorasi sudah bikin rupa agar sesuai dengan tema kita. Kemudian hari ini saya bantu di make up ya untuk eyeliner dan yang lainnya, makanya Missnya look so beautiful. Ya, ini semua berkat kerja sama tim yang luar biasa, Miss and Misternya, dan kita juga saya thank you very much untuk orang tua kayak Mami dan yang lainnya yang sangat support. Kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu sih. Ya. Fanny Friends, Miss Tiur ini adalah di Global Mandiri sebagai counselor, ya kan. Jadi anak-anak kalau ingin curhat colongan atau apa, ya kan, secara ABG gitu loh, ya kan. Nah, Miss Tiur inilah tempatnya untuk menerima segala macam curhat-curhat dari anak-anak. Oke, nah itulah tadi Fanny Friends, tim dari Global Mandiri Jakarta. Mereka adalah guru-guru yang pastinya punya potensi di bidangnya masing-masing, dan tentunya mereka juga punya talenta. Terbukti inilah hasilnya, ya kan. Missnya ini adalah dipegang oleh kawan-kawannya dari mulai hairdo, makeup, and everything, sehingga menciptakan satu look yang very pretty. Oke, Fanny Friends, nah nanti ikutin aku lagi ya, apa yang ingin aku bagi sama kalian. Sekarang untuk guru-gurunya akan pamit dulu. Untuk kemudian aku nanti ketemu lagi dengan kamu-kamu sekalian. Apa yang akan aku bagi, ikutin lagi ya. Oke, say bye. Bye. Terima kasih juga saya ucapkan untuk tim sibuk dari para Mister dari Global Mandiri School, yaitu mereka-mereka yang sudah mendedikasikan waktunya, idenya, serta energinya of course dalam support storytelling competition tingkat ASEAN untuk tim dari Global Mandiri, yaitu yang pertama adalah Mr. Hafiz Alfandi Putra, yang tentunya dalam hal ini memegang kendali untuk kameramen. Berikutnya adalah Mr. Arnold Siburian, yang support dalam audio, juga support dalam editing video. Kemudian Mr. Tubagus Herald L. Bahamas untuk support creativity stage, yang dibantu juga oleh Mr. Bayu Bagus Riandianto. Tak lupa ucapan terima kasih untuk Rufionus Dedi yang sudah dengan sangat penuh kasih mencurahkan idenya dan kemampuannya dalam sound effect untuk membackup back sound pengisian lagu dalam penampilan tim Global Mandiri Storytelling tingkat ASEAN ini. Overall, saya pribadi, Viani, mengucapkan terima kasih banyak untuk support orang-orang yang tercinta, khususnya para guru-guru dari Global Mandiri School Jakarta,
Kemudian juga Dedi dari Rufiono yang secara menyempatkan waktu, meluangkan idenya juga dan energinya di belakang layar, di belakang panggung untuk terlaksananya acara live performance penampilan dari tim ini. Terima kasih and much of love. Congratulations for my one and only, my lovely son, Rufiono Pravaizi Ramadana Fauzan, for the first winner in National Speech Competition, Team 2020 against HIV/AIDS in the shadow of COVID-19. Nah, Fiani Friends, inilah pencapaian yang sekali lagi anak aku raih dalam kompetisi speech. Betapa bangganya aku dan dedinya Rufiono atas apa yang diraih oleh anak aku. Sekali lagi, semoga apa yang diraihnya dapat menginspirasi kaum milenial semuanya. Terima kasih. Proudly present the video of Rufiono's appearance in National Speech Competition, Team 2020 against HIV/AIDS in the shadow of COVID-19, organized by Faculty of Public Health, University of Jember, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati para dewan juri sekalian, perkenalkanlah, saya Rufiono Pravaizi Ramadana Fauzan, kelas 12 dari Sekolah Global Mandiri Jakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya kita semua diberi kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini dunia didera oleh bayang-bayang ketakutan akan ganasnya virus yang sangat mematikan, yaitu COVID-19. Meskipun virus corona saat ini tengah menjadi sorotan utama, kita sejatinya masih terus berjuang melawan virus mematikan lainnya, yaitu HIV/AIDS. Oleh karena hal tersebut, maka menjadi amat sangat penting peran kaum milenial untuk ikut serta dalam pencegahan HIV/AIDS di era new normal seperti sekarang ini. Sejatinya, generasi milenial adalah kaum muda yang saat ini menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam memastikan pencegahan HIV/AIDS di era new normal. Kaum milenial dilibatkan dalam ikut menyebarluaskan kegiatan mereka dalam dukungan ikut mencegah merebaknya virus HIV/AIDS dengan cara memposting himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan hidup sehat sesegera mungkin di era new normal ini melalui media sosial. Hal ini secara tidak langsung akan membantu pemerintah menyalurkan informasi-informasi dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS di era new normal. Milenial juga berperan sebagai relawan. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang berbahagia. Seperti kita ketahui bersama bahwa jika ODA tidak mendapatkan pengobatan, penyakit itu menjadi sebuah penyakit mematikan dan hampir 100% dapat meninggal dunia akibat HIV ketika mereka terinfeksi. Oleh sebab hal tersebut di atas, maka ODA harus terus dan tetap melakukan pengobatan ARV atau antiretroviral agar virus HIV dapat tersupresi sehingga sistem kekebalan tubuh ODA yang lemah sehingga menjadi rentan terinfeksi virus corona akan menjadi lebih kuat. Pemberian semangat akan membuat ODA terus bisa melanjutkan pengobatan dan hidup layak, serta memperbaiki kondisi psikologis penderita. Disinilah
peran pemerintah sangatlah menjadi keutamaan penting dalam menyediakan aksesibilitas ARV di tanah air di masa pandemi saat ini, khususnya di era new normal. Dengan cara pengobatan yang benar dan menjalankan gaya hidup sehat sesegera mungkin, akan membuat Oda menjadi lebih bersemangat menghadapi hidupnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, bahwa penularan HIV/AIDS ini tidaklah mudah, yaitu melalui hubungan seksual yang tidak aman dan penularan secara vertikal dari ibu ke bayi. Stigma dan diskriminasi yang ditujukan pada Oda dengan mengatakan HIV sangat mudah menular itu tidak benar. Apapun kondisi dan keadaan Oda, haruslah tetap percaya diri menjalani hidup seperti layaknya manusia normal. Karena terinfeksi HIV bukanlah akhir dari segalanya. Menghentikan stigma terhadap Oda merupakan tugas bersama untuk seluruh elemen masyarakat, termasuk juga tenaga medis. Dengan menghentikan stigma akan membantu para Oda agar pengobatan tidak terlambat. Para dewan juri yang saya hormati, demikian pidato saya akhiri. Semoga dengan kesadaran yang tinggi dari tiap individu untuk tetap menjaga protokol kesehatan serta hidup sehat sesegera mungkin, kita tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan akan penularan virus yang sangat mematikan, yaitu HIV/AIDS dan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kau jauhi aku, sahabat, buatku tersenyum.